Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, pada program Curahan Hati Suami dan Istri kali ini kami akan membahas tentang dampak-dampak pernikahan dini. Indonesia merupakan negara dengan persentase pernikahan dini tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang sangat sensitif dan mempunyai dampak yang besar bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun dampak dari pernikahan dini diantaranya dampak secara kesehatan, dampak secara psikologis dari pernikahan dini, dan dampak secara sosiologis. Nah, adakah pandangan secara agama maupun secara fikih tentang pernikahan dini ini, Mbak? Ya, pernikahan itu para pemirsa memang harus dipersiapkan dengan matang, baik persiapan secara ilmu, persiapan secara agama, bahkan persiapan secara umur ya. Karena kalau dianalogikan ya, pernikahan itu ibarat padi ya. Padi itu semakin matang, berisi, itu hasilnya nanti nasinya pun semakin enak. Beda dengan padi yang masih mentah gitu loh, masih belum cukup kok sudah dipanen, itu hasilnya beda, rasanya pun beda. Itu pernikahan itu ya seperti itu. Nah, banyak motif kenapa orang itu kok melakukan pernikahan dini, Ma. Salah satunya apa, Ma, kira-kira? Banyak yang dijadikan motif dari pernikahan dini. Pertama, bisa karena cinta. Karena sangat cinta sekali akhirnya memutuskan untuk menikah, padahal secara usia belum cukup. Yang kedua, secara ekonomi keluarga. Kemudian yang ketiga, secara tradisi di dalam keluarga. Ini ada juga karena tradisinya keluarganya banyak menikah di usia dini, akhirnya ya mengikuti jejak-jejaknya. Ya. Kemudian juga banyak hal yang lain. Ya, kalau dilihat motif tadi karena mungkin cintanya, kemudian ingin memenuhi syahwatnya, mungkin begitu. Maka solusi dari itu yaitu nikah. Padahal Rasulullah SAW memberikan solusi ketika untuk membendung syahwat itu, yaitu berpuasa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu law wija. Rawahu Bukhari Muslim. Wahai para pemuda yang masih jomblo-jomblo ini ya, jika kamu sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan, ben enggak belok melihat kanan kiri yang bukan haknya. Kemudian yang kedua, dapat meredam syahwatnya. Karena para pemuda itu memang memiliki di mana saat itu ya syahwatnya sudah memuncak begitu. Lah, jika tidak mampu untuk itu, maka berpuasalah. Karena puasa itu sebagai benteng yang kuat untuk meredam syahwatnya. Jadi solusinya ya puasa itu. Imam Nawawi mengatakan bahwa anjuran menikah ini yang pertama itu dia mampu dan berkeinginan untuk menikah. Lah, jika tidak mampu, maka ya puasa. Jadi puasa itu mampu untuk meredam itu, baik puasa secara zahir maupun secara batinnya. Begitu. Di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu
karya Profesor Az-Zuhaili mengatakan bahwa Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-Asom dan Utsman Al-Biti mengatakan la yuzawwaju as-shaghir was-shaghiratu hatta yablugha, bahwa anak kecil baik laki-laki maupun perempuan itu janganlah dinikahkan sebelum dia mencapai akil balik yang mampu untuk menikah. Itu di dalam kitab itu dikatakan demikian. Maka para ulama Syafi'iyah ya itu mengkelompokkan ada 4 orang. Yang pertama, dia mampu menikah dan dia berkeinginan nikah, maka ini dianjurkan untuk menikah. Jadi para pemirsa, para jomblo yang belum menikah, kok sampean kalian sudah mampu menikah, ingin, nah ini dianjurkan. Yang kedua, jika dia tidak mampu untuk menikah, belum mempunyai bekal yang cukup secara finansial, tapi keinginan nikah sudah ada, ini makruh hukumnya. Kemudian dia tidak ingin menikah atau belum berkeinginan untuk menikah dan belum mempunyai bekal atau cukup nafkah untuk menikah, nah ini juga dimakruhkan. Nah, yang terakhir, jika dia sudah mampu secara finansial, secara nafkah, dan dia tidak berkeinginan, belum ingin nikah itu loh, maka dia lebih afdal untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Ya, begitu. Saya juga mengingat kembali dari hasil yang saya pelajari dengan ibunya Nur Rofiqah gitu ya. Ketika menikah, alasannya karena syahwat itu sungguh sangat tidak manusiawi. Loh, kenapa? Iya, tidak manusiawi karena menikah itu bukan hanya urusan secara hubungan seksual saja. Iya, betul. Itu butuh ilmu, butuh kesiapan. Kemudian boleh menikah dalam artian menikah itu emang halal dalam berhubungan seksual, tapi perlu digarisbawahi, berhubungan seksual itu yang baik dalam artian harus ada kerelaan antara dua belah pihak, tidak ada pemaksaan. Ketika seorang istri dalam keadaan sakit, walaupun suami istri ya, tapi seorang istrinya dalam keadaan sakit, ini hukumnya haram ketika seorang suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan. Nah, ini perlu dimengerti oleh semuanya, walaupun halal ya suami istri berhubungan badan, tapi bisa menjadi haram karena caranya itu dengan tidak baik, dengan kekerasan, tidak ada komunikasi gitu ya. Maka ini juga butuh ilmu. Nah, ini juga sangat berdampak negatif bagi seorang istri, bagi kesehatan istrinya. Katanya sayang gitu ya, katanya ingin membahagiakan, tapi ketika malah caranya tapi ketika caranya tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah dan pemaksaan dalam melakukan ibadah, itu diharamkan oleh Allah dan itu sangat dibenci oleh Allah itu. Iya. Itulah salah satu motif ya kebanyakan orang itu membuat dalih agama karena untuk melampiaskan hawa nafsunya atau seksualitasnya. Kemudian ini juga menurut ibunya Ibu Badriah Fayumi gitu ya, untuk meredam nafsu ya, selain puasa juga ada solusinya, yaitu dengan menjaga silaturahmi dalam artian ya hubungan antara lawan jenis, menjaga pandangan agar bisa menurunkan hawa nafsunya itu. Ketika tidak mampu berpuasa, maka ya berpuasalah secara lahiriah, berkomunikasi dengan orang lain dengan batasan yang wajar, jangan berlebihan, sehingga itu tidak menimbulkan dampak negatif, yaitu kenaikan syahwat. Ya, memang pernikahan dini secara agama, secara fikih itu ternyata banyak madharat dan mafsadahnya.
Yang pertama ya, dampak secara pendidikan. Maka orang yang nikah dini nanti kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu ya sulit untuk didapatkan. Bukan tidak didapatkan, sulit untuk didapatkan. Padahal pada zaman now sekarang ini tuh banyak perusahaan, banyak pabrik dan sebagainya itu mensyaratkan harus ada ijazah. Itu salah satunya. Kemudian kalau bapak atau suami atau istri itu tidak berkesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, nanti akan melahirkan generasi-generasi yang tidak hubbul ilmi, yaitu cinta ilmu. Maka dekadensi atau kemerosotan bangsa ini akan semakin merosot karena berpendidikan rendah. Di lain itu mungkin Mama bisa menambahi dari dampak ya secara psikologi mungkin. Secara psikologis ya. Ya, secara psikologis. Ada banyak dampak menurut psikologi. Saya mengambil pendapat dari Dr. Jimmy, seorang dokter jiwa yang ahli di dalam bidang ini ya. Dalam artian pernikahan dini ini memang dampaknya sangat terasa sekali bagi para generasi muda. Yeah. Psikologisnya yang menikah dini maka dia itu tidak berkembang dengan baik, emosinya karena belum stabil gitu. Kemudian juga dia akan mudah tergoncang emosinan ya? Iya, emosinya. Nesunan. Kemudian tidak mudah memecahkan permasalahan. Ketika ada permasalahan di dalam keluarga, dia itu belum siap untuk memecahkan permasalahan sendiri, itu belum bisa. Kemudian mudah sekali ya terbawa oleh suasana dari luar dan tingkat percaya dirinya itu sangat rendah ketika menikah dini. Betul. Tidak berani serawung, mau bertanya itu ya namanya juga masih anak-anak ya. Belum mempunyai bekal yang cukup. Atau dia ya. masih budaya anak, yaitu sering wadul atau melaporkan pada orang tuanya atau mertuanya, atau istilahnya ya wadul atau curhatnya itu malah bukan pasangannya tapi malah seringnya itu malah ke orang lain atau ke orang tuanya. Iya. Artinya permasalahan yang sebenarnya itu dikomunikasikan dengan istrinya atau suaminya malah dikomunikasikan dengan keluarganya. Artinya bukan mengatasi masalah, malah menambah masalah. Nah, gitu. Akhirnya dampak dari pernikahan dini itu adalah perceraian. Banyak di Indonesia ini perceraian terjadi itu karena salah satunya yaitu tingginya pernikahan dini. Permasalahan sedikit yaitu tidak dikomunikasikan, tidak dimusyawarahkan dengan baik sama pasangannya, tapi bercerita pada orang yang tidak bisa memberikan solusi. Boleh sebenarnya bercerita dengan alasan pada orang yang tepat, bisa ngadem-ngadem, bukan manas-manasin ya. Nah, ini yang sering terjadi. Kita itu terbawa emosi, kemudian bercerita kepada orang yang tidak tepat, akhirnya ditambah panas. Yang awalnya ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, akhirnya bablas. Perceraian dan kekerasan. Selain itu juga ada dampak secara kesehatan ya, karena anak-anak itu dilihat dari sisi kesehatan itu belum cukup, mungkin perutnya reproduksinya belum cukup, biasanya ya belum matang begitu. Maka akibatnya nanti ya akan melahirkan generasi yang kurang sehat gitu ya. Nanti ketika dampak secara kesehatan ya dengan adanya pernikahan dini, maka sering terjadi seorang anak itu kekurangan gizi. Karena apa? Karena apa? Orang tuanya, seorang ibu khususnya itu secara psikologis itu tidak matang. Iya betul.
bagaimana untuk mengurusi dirinya sendiri itu belum bisa, apalagi ngurusi anak. Apalagi mengurusi anak. Ya, Kemudian begitu. nanti juga akan mengganggu kehidupan keluarga intinya, dalam artian bapak ibunya. Padahal bapak ibunya juga udah sepuh, tidak seharusnya mengurusi cucu, akhirnya ketambahan tanggung jawab cucu. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian kanker serviks itu juga banyak terjadi karena Iya. apa? Karena pernikahan dini itu, alat reproduksi seorang perempuan belum siap tapi sudah dipaksa, kemudian akhirnya 15 tahun kemudian, sekarang 5 tahun, 10 tahun masih belum terdeteksi ya, tapi 10 tahun ke atas itu bisa terdeteksi penyakit kanker serviks. Ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Maka melihat dari banyak dampak terkait negatif dari pernikahan dini, bahkan juga ada dampak secara sosial. Artinya pernikahan dini ini berpotensi untuk melahirkan kerusakan di dalam keluarga, kemudian juga kerusakan di dalam masyarakat itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam kaidah fikih ya, setelah kita melihat banyak madharat mafsadahnya, maka di dalam kaidah fikih ad-dararu yuzalu. Jadi madharat, kerusakan itu harus dihilangkan. Artinya apa? Pernikahan dini, pernikahan anak harus di stop. Yeah. Artinya jangan dilakukan begitu. Yang kedua, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan, menolak bahaya. Kalau di sini dalam konteks ini pernikahan dini itu harus didahulukan daripada hanya sekedar untuk meraih kebaikan yang sementara gitu. Jadi ada yang terakhir lah, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa la dororo wala diroro. Bahasa saya, tidak membahayakan atau diri sendiri, berarti tidak membahayakan dan membahayakan orang lain atau membahayakan out gitu ya. Jadi pernikahan dini itu bisa mendatangkan bahaya atau membahayakan pelaku dirinya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, dan bahkan juga membahayakan orang lain. Artinya anaknya bisa, orang tuanya, dan masyarakat luas. Itu dari sisi fikih yang dapat saya sampaikan. Mungkin Mama ada penutup ya, sebagai closing penutup ya. Mari kita sebagai generasi muda yang menginginkan kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan di negara kita tercinta, maka mulai dari sekarang stop nikah muda. Nikahlah dengan bahagia dan membahagiakan di usia yang tepat, dengan bekal yang cukup. Dengan kesiapan yang sudah maksimal, akhirnya akan melahirkan keluarga yang tidak hanya bahagia sendiri, tapi bahagia membahagiakan di dunia dan di akhirat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.